Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sekalian, perkenalkan saya Lita Kartika. Kali ini saya akan share atau membagikan sebuah materi yaitu mengenai sistem informasi manajemen. Oke, untuk yang pertama, sistem informasi manajemen yang akan disampaikan oleh saya, yaitu yang pertama pendahuluan. Sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dari suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, pelayanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi memiliki sekumpulan komponen informasi yang saling terintegrasi untuk menghasilkan tujuan yang spesifik. Sistem informasi manajemen dapat berjalan secara baik jika didukung dengan teknologi yang canggih, sumber daya manusia yang berkualitas, serta komitmen organisasi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat perusahaan, meringkasnya, dan menyajikannya dengan cara yang memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil untuk meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama di sini ada menurut Erwan Arbi, sistem informasi merupakan suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bantuan, dan dukungan operasi. Sistem ini manajerial dari suatu organisasi dan membantu memfasilitasi penyediaan laporan yang diperlukan. Yang kedua, menurut John F. Nash, sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi. Yang penting, komunikasi yang penting. Proses transaksi yang tertentu dan rutin membantu manajemen dan pemakai intern ekstern serta menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. 3. Menurut McLeod, sistem informasi merupakan suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber serta menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Selanjutnya pembahasannya dari sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dari suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, pelayanan, atau suatu strategi bisnis. Nah, tujuan utama dari sistem ini ialah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat perusahaan, meringkas serta menyajikan dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil untuk meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Yang kedua, penggunaan sistem informasi manajemen. Penggunaan pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaannya menerapkan konsep sistem informasi manajemen, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Selanjutnya yang ketiga, manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer adalah individu kebutuhan informasi yang mereka miliki
juga sangat beragam. Namun beberapa kerangka yang bermanfaat setelah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Sistem informasi yang bermutu tinggi tidak dapat dikembangkan kecuali profesional sistem informasi dan manajer memahami kerangka manajerial yang menjadi dasar organisasi-organisasi modern. Yang keempat, jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Yang kedua, Office Automation System atau OAS dan Knowledge Work System atau KWS. OAS dan KWS bekerja pada level knowledge. OAS mendukung pekerja data, biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya menganalisis informasi sedemikian rupa untuk mentransformasikan data atau memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelum menyebarkannya secara keseluruhan dengan organisasi dan kadang di luar organisasi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen tidak menggantikan transaction processing system, tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari transaction processing system, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. SIM atau sistem informasi manajemen menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau basis data. Yang kelima, implementasi sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan. Dari berkembangnya teknologi informasi yang ada, maka muncullah startup. Startup adalah bentuk perusahaan yang memulai bisnis dengan menawarkan barang maupun jasa yang memiliki proses bisnis yang sangat mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan internet, sehingga tanpa internet, startup tidak akan berjalan. Ya, seperti kita ketahui, startup di zaman sekarang ini sudah lumayan banyak dan juga sudah banyak peminat untuk para pebisnis memulai startup, ya khususnya di zaman sekarang dengan teknologi yang canggih. Nah, implementasi adanya sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan seperti startup ialah harus memiliki fondasi berupa manajemen sistem informasi yang dikelola dengan baik, sehingga menjadi penggerak bagi startup bisnis. Dari kesimpulan dari materi tersebut, dari materi sistem informasi manajemen, kita dapat mengambil kesimpulan. Ya, kesimpulannya itu sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adanya sistem informasi dalam sebuah perusahaan sangat dapat membantu para karyawan dalam bekerja, sehingga pekerjaan mereka menjadi efektif dan efisien. Jadi, sebagaimana sistem informasi ini bisa memudahkan perusahaan dan para karyawannya bisa bekerja lebih efektif dan efisien karena dengan laporan-laporan
yang ada dengan data yang dipersiapkan serta bisa mengatur atau memanage suatu perusahaan, suatu organisasi, jadi bisa berjalannya dengan sistem informasi manajemen ini, perusahaan bisa atau organisasi bisa berjalan dengan lancar, dengan semestinya yang diharapkan. Nah, untuk saran, sistem informasi itu penting dalam kehidupan, sehingga setiap orang, terutama pekerja kantor, harus memahami implikasi terhadap perubahan dalam teknologi informasi sebagai ganti dari merencanakan untuk menghadapinya dan menggunakan perubahan tersebut untuk suatu keunggulan kompetitif ya. Saran dari sistem informasi manajemen itu juga penting di kehidupan, baik di organisasi, perusahaan, maupun lingkungan juga bisa, karena setiap pekerja, setiap orang, setiap usaha atau organisasi perlu adanya perubahan atau improvement atau juga inovasi yang bisa berkembang dengan baik sehingga menjadikan produk yang unggul atau usaha yang maju dan juga bisa berkompetisi serta juga bisa berkompetitif atau bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ataupun yang diperlukan saat ini. Jadi sangat diperlukan untuk perubahan-perubahan atau inovasi dari sistem informasi tersebut. Nah, berikut ada daftar pustaka atau referensi sumber dari materi tersebut. Baik, sekian untuk materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita belajar dan mengetahui dari sistem informasi manajemen ini, kita bisa mencari atau menggali lebih banyak lagi dari materi sistem informasi, bisa melalui internet, buku, atau referensi dari orang yang berpengalaman. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.